Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefrian Nurjannah dengan NIM 215211169. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan observasi dari kelompok saya mengenai usaha konveksi Dwi Putra Grafis. Latar belakang usaha konveksi Dwi Putra Grafis. Usaha konveksi ini terletak di Sragen, Jawa Tengah, didirikan pada tahun 2002 oleh Bapak Nardi yang berfokus pada pembuatan seragam sekolah. Lalu pada tahun 2017, konveksi ini dilanjutkan oleh anaknya Aristian yang mana mulai berkembang dengan diversifikasi produk seperti PDH, jaket, alma mater, dan jas. Untuk pasar, usaha konveksi ini tidak hanya di Solo Raya saja, tetapi juga mencakup luar Solo Raya seperti Pulau Kalimantan, Sumatera, seperti itu. Profil perusahaan. Nama usaha konveksi Dwi Putra Grafis, pemilik Aristian, bidang usahanya di konveksi, lalu tahun berdirinya pada tahun 2002, alamatnya di Jetis, Karangpung, Kalijambe, Sragen. Dwi Putra Grafis ini merupakan usaha konveksi yang didirikan pada tahun 2002 oleh Bapak Nardi, lalu dilanjutkan oleh anaknya Aristian. Komunikasi bisnis pada perusahaan yang dilakukan oleh usaha konveksi Dwi Putra Grafis, yang itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi bisnis internal dan komunikasi eksternal. Yang pertama ada komunikasi internal, yaitu komunikasi ini terjadi antara owner dan karyawan ataupun karyawan dengan karyawan, di mana komunikasi ini mencakup topik mengenai pesanan klien, laporan harian, dan evaluasi kerja. Nah, komunikasi ini dilakukan secara langsung, teman langsung, dan di WhatsApp group. Kedua, ada komunikasi eksternal. Komunikasi ini terjadi antara pihak konveksi dengan pelanggan serta pemasok bahan baku. Biasanya komunikasi ini membahas mengenai hal-hal seperti konfirmasi pesanan, desain, dan pengiriman barang. Selanjutnya ada korespondensi perusahaan mengenai komunikasi bisnis dengan yang dilakukan di perusahaan. Yang pertama itu ada korespondensi dengan pelanggan, dan yang kedua ada korespondensi dengan pemasok bahan baku. Nah, di sini di korespondensi dengan pelanggan itu ada satu, pesan penawaran, yang kedua ada pesan konfirmasi pesanan, yang ketiga ada pesan pemberitahuan, dan yang keempat ada pesan pemberitahuan pengiriman barang, dan yang terakhir ada pesan ucapan terima kasih. Sedangkan pada korespondensi dengan masuk bahan baku mencakup yang pertama ada pesan pemesanan bahan baku, yang kedua ada pesan negosiasi harga, dan yang ketiga ada pesan permintaan informasi. Selanjutnya ada laporan pemasaran. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu segmentasi pasar, lalu targeting, dan positioning. Untuk segmentasi pasar, di sini untuk mencapai target pasar yang spesifik, Dwi Putra Grafis melakukan segmentasi pasar dengan melihat dari sisi demografi, usia, jenis kelamin, lalu ada psikografi, dan serta perilaku pembelian, yaitu pelanggan dan perusahaan. Yang kedua, targeting. Setelah melakukan segmentasi pasar, di sini Dwi Putra Grafis melakukan targeting dengan dibagi dua segmen, yaitu individu dengan pakaian custom dan perusahaan yang membutuhkan seragam karyawan ataupun untuk acara event. Yang ketiga ada positioning. Dwi Putra Grafis ingin dikenal sebagai penyedia pakaian dengan desain custom dan ukuran yang berkualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Maka, Dwi Putra Grafis ini berfokus pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada strategi produk. Strategi produk meliputi yang pertama ada pakaian custom, di mana pelanggan dapat mengcustom desain produk yang ingin sesuaikan. Lalu yang kedua ada PDH, almet, dan jaket. Lalu yang ketiga ada seragam perusahaan atau sekolah, dan yang keempat ada atribut seperti dasi, topi. Nah, di sini kualitas bahan itu sangat penting, maka Dwi Putra Grafis tetap menjunjung tinggi dan menawarkan kenyamanan untuk pelanggan. Lalu ada strategi harga. Nah, strategi harga produk harus bisa bersaing dengan kompetitor, tetapi juga harus mengutamakan kualitas. Maka dari itu, Dwi Putra Grafis ini menawarkan beberapa
strategi produk. Yang pertama yaitu dengan diskon untuk pemesanan dalam jumlah besar. Yang kedua ada paket promosi untuk produk-produk tertentu. Dan yang ketiga ada pembuatan harga spesial untuk pelanggan pertama atau pelanggan referral. Selanjutnya yaitu strategi promosi. Di sini Dwi Putra Grafis melakukan 3 strategi promosi. Yang pertama melalui media sosial, yaitu Instagram, TikTok, dan Facebook, di mana Dwi Putra Grafis melakukan penguploadan foto-foto produk yang telah mereka buat untuk sebagai portofolio agar pelanggan itu percaya kepada perusahaan. Lalu yang kedua ada partisipasi dalam pameran atau event seperti bazar konveksi lokal dan menjadi sponsor untuk acara-acara komunitas tertentu. Yang ketiga ada program referral. Nah, program referral ini memberikan insentif kepada pelanggan yang dapat berhasil merekomendasikan produk ini kepada teman ataupun koleganya. Sekian pemaparan hasil observasi mengenai konveksi Dwi Putra Grafis dengan komunikasi bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.